Shalom, selamat pagi. Sahabat Yesus, cinta Alkitab. Puji Tuhan, kita masuk di hari yang baru. Sungguh Allah luar biasa baiknya kepada kita. Masih memberikan waktu untuk kita hidup, untuk lebih dekat kepada Dia. Mari kita buka di dalam doa. Bapa kami sungguh mengucap syukur, selalu ucap syukur untuk setiap kebaikan Engkau. Kami mau Tuhan hati kami bersuka cita dan bergembira di dalam Engkau. Karena hari ini adalah hari yang Tuhan sudah jadikan buat kami. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk tenang, diam untuk dengar firman Tuhan. Dan kami mau belajar terus. Karena kami mau dikuatkan. Iman kami mau terus bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami. Juga aku serahkan diriku Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ada satu lagu lama. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Kita mempersiapkan. Kita minta Allah untuk mempersiapkan kita sebagai bait Allah. Sebagai baitnya yang kudus. Sebagai sanctuary. Untuk memurnikan hati kita. Oh haleluya Jesus. Lord prepares me, be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary. Lord prepares me, be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary. Lead me on, Lord, from all temptation. Purify me from within. Fill my heart with your Holy Spirit. Take away my sin. Thank you, Father. Yeah. Tuhan, persiapkan aku menjadi bait kudus-Mu, murni dan suci, teruji dan benar. Dengan ucapan syukur, aku akan hidup sebagai bait yang kudus untuk Engkau. Pimpin aku Tuhan, jauhkan dari segala pencobaan, murnikan ku Tuhan dari dalam hatiku. Ini hatiku. Isi Tuhan hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Hapuskan segala dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara. Lagu yang baik, lagu yang bagus sebagai pujian akan Dia dan penyerahan akan diri kita. Ya, kadang-kadang seperti saya bilang, seringkali saya ada blankness. Tadi juga saya berhenti, kata-katanya apa ya, karena kealingan iPhone. That's okay. Tuhan, Allah tidak menghendaki kesempurnaan saudara. Dia hanya mengingini our willingness dan our obedience, kemauan kita dan ketaatan kita. Karena itu saya taat. Saya mau melakukan ini. Meskipun masih banyak ketidaksempurnaan di sana sini. Tapi kita tahu dan saya mengerti Allah tidak mencari kesempurnaan kita. Karena memang kita manusia yang tidak sempurna. Dia mencari kemauan kita.
kesediaan kita dan ketaatan kita. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita bebas dengan tema bebas. Saya mengambil tema hari ini iman atau faith, ya. Panjang sekali kalau kita bicara soal faith, ini bisa 1 minggu, ya, tidak selesai. Tapi kita mulai hari ini dan kita lanjutkan lagi untuk Rabu yang mendatang. Saudara, apa iman itu? Iman di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak atau belum kita lihat. Saya baca di New International Version NIV, ini dikatakan certain of what we do not see. Certain atau sesuatu yang pasti. Ada suatu kepastian dari apa yang tidak atau belum kita lihat. Ini berarti tidak peduli, saudara, berapa lama kita harus menunggu untuk suatu harapan atau suatu yang kita doakan itu bisa terjadi dan menjadi nyata. Karena sebenarnya semua itu sudah ada, sudah tersedia di alam supernatural Allah. Kita tidak bisa melihat dengan mata kita, mata jasmani kita, tapi sudah tersedia segala sesuatu yang kita doakan, yang kita inginkan terjadi sudah ada di sana. Kita cuma tinggal tunggu waktunya Allah. Saudara, memang suatu challenge atau tantangan buat orang-orang yang belum percaya penuh dengan firman Tuhan. Untuk menunggu itu sesuatu tantangan. Tapi buat kita orang-orang yang percaya, kita melihat dengan mata iman. Kita tidak melihat dengan mata jasmani kita. Kita tidak melihat keadaan kita. Kita tidak melihat badan kita yang sakit, ya, misalnya. Atau kantong kita, pendaringan kita yang sudah kering. Atau anak-anak yang masih melawan. Atau hal-hal buruk lainnya yang masih belum berubah. Kita tidak melihat itu sebagai orang percaya. Kita tidak melihat persoalan. Tapi kita melihat kepada jawaban. We don't see to our problem. But we'll see the answer. Kita mau melihat, ya, di answer itu, jawaban itu ada pada firman Tuhan. Jadi kita mau melihat pada janji firman Tuhan yang ada di dalam Alkitabnya. Jadi sangat penting untuk membaca firman Tuhan karena kita akan menemukan janji-janji Tuhan di dalamnya. Saudara, kita tahu cerita Abraham. Abraham yang sebelumnya bernama Abram, ya, yang berarti exalted father atau bapa yang ditinggikan atau dihormati. Tetapi sesuai dengan janji Allah untuk membuat keturunan Adam seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir-pasir di laut, maka Allah mengubah namanya menjadi Abraham, yang berarti father of multitude atau bapa banyak orang. Abraham semakin tua dan Sarah juga semakin tua. Mereka mungkin akan bertanya, kapan ini anak keturunan yang Allah bilang bagai bintang di langit itu akan datang? Satu pun belum, apalagi sampai tidak bisa dihitung. Kita tidak tahu berapa jumlah bintang di langit dan pasir-pasir di laut, ya. Sebagai manusia dia pasti berputus asa. Atau dia mungkin akan berkata, oh, lupakan aja lah, kayaknya ini gak bakal terjadi. Anak-anak ini gak akan datang. Apa yang Allah janjikan, not sure ya, yes or no. Tapi Abraham tidak seperti itu. Dia pegang janji Tuhan. Ya, kita akan baca seterusnya nanti dalam perjanjian lama. Dia sabar menunggu. Tuhan mengatakan beberapa lama sebelum itu terjadi, dan dalam waktu penantian Abraham sabar sampai janji Tuhan digenapi. Dan Abraham mendapatkan janji Tuhan itu pada umurnya yang ke-100, ya, ketika lahir Ishak. Jadi bukan hanya suatu nama kalau Abraham diberi
panggilan sebagai bapak orang percaya, saudara, karena kita bisa lihat dari ketaatan Abraham juga ketika ia harus mengorbankan anak satu-satunya, yaitu Ishak sebagai korban bakaran. Abraham memegang janji Allah yang hendak menjadikan dia bapa dari segala bangsa atau dari suatu bangsa yang besar. Jadi ketika Allah menyuruh dia untuk mengorbankan anak satu-satunya yang ia dapat pada masa tuanya, Abraham tidak takut. Ia percaya Allah tidak main-main dengan janjinya. Saudara, bukan sesuatu yang gampang ya. Misalkan saudara pengen sekali punya anak, sudah lama menginginkan anak. Ketika anak itu datang, Tuhan bilang waktu itu, karena waktu itu kan ada persembahan ya. Persembahan itu bisa orang-orang yang mempunyai kepercayaan kuno pada dewa-dewa, dia mempersembahkan anak-anak mereka. Jadi seandainya itu dikatakan kepada kita bahwa kita harus mempersembahkan anak kita sebagai korban bakaran, betapa kita akan melawan. Oh Tuhan, tidak Tuhan, Kau janjikan keturunanku akan banyak. Kenapa cuma satu-satunya anak yang kupunya akan diambil juga? Tapi itu tidak terjadi dengan Abraham. Abraham percaya, meskipun atau kalaupun Ishak nanti benar-benar mati, Abraham percaya Allah pasti punya cara dan rencana lain untuk menjadikan dia bapa dengan keturunan seperti bintang-bintang di langit. Kita lihat saudara, Abraham tidak tahu rencana Allah, tetapi dia hanya percaya. Dia lakukan apa yang Allah suruh. Dia percaya sesuatu akan terjadi ketika dia mengajak anaknya Ishak ke atas gunung. Meskipun anaknya saat itu berkata, "Bapak, kita mau korbankan sesuatu, tapi mana anak lembunya? Kok tidak ada?" Betapa sebagai seorang bapa, Abraham akan merasakan, "Anakku, tidakkah engkau tahu bahwa yang akan kukorbankan adalah engkau?" Ya, tetapi ia tidak mengatakan, dia pasti hanya berdoa. Dia pasti hanya berdoa. Tuhan, engkau buka jalan. Tuhan, engkau buka jalan. Engkau tidak akan membiarkan anak satu-satu yang kau berikan pada masa tuaku ini akan mati sebagai korban bakaran. Pasti itu yang ada di hati Abraham. Ketika mereka terus naik gunung, dan ketika dikatakan saat itu, saudara, nanti kita baca di kitab Kejadian, bukan saja waktu Ishak belum diikat, belum ditaruh di tempat perapian ya, Abraham mungkin dengan segenap hati dia dia dengan segenap hati percaya, meskipun waktu itu dia sudah meletakkan Ishak pada mezbah korban bakaran ya, sudah di atas dan sudah diikat. Firman Tuhan mengatakan siap untuk menyulut api untuk membakarnya. Tapi apa yang terjadi? Malaikat Tuhan berkata, "Jangan engkau sentuh anak itu." Ya, dan Allah sudah menyediakan penggantinya. Tiba-tiba ada seekor anak lembu di sana. Begitu luar biasanya Allah kita. Kalau kita sudah mau taat sampai pada detik-detik terakhir, saudara. Jadi jangan setengah, bukan juga di puncak ya. Ketika mereka sampai di puncak gunung, mungkin Abraham tidak bertanya-tanya, "Tuhan, is it real? Benarkah ini? Atau are you serious? This is my only son." Tidak bertanya. Dia tetap lakukan, mungkin dengan dia tidak akan menangis. Saya percaya, karena akan menangis membuat anaknya juga jadi hatinya tidak comfortable ya. Dia pasti menangis di dalam hatinya Abraham. Tetapi dia tetap percaya, aku percaya. Sampai saja sudah meletakkan anaknya di atas mezbah untuk dibakar, sudah diikat. Dikatakan, sampai pada detik-detik terakhir. Penting saudara. Jadi jangan give up. Jangan putus asa. Jangan putus sabar. Engkau tetap pada detik-detik terakhir. Pada saat itu terjadi keajaiban. Allah menyediakan anak domba
untuk korban bakaran sebagai ganti Ishak, anaknya. Bisakah kita, saudara, mempercayai sesuatu yang kelihatannya mustahil atau sulit dipercaya dapat mendatangkan sesuatu yang baik? Allah mengatakan dalam firman-Nya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Tetapi kenyataannya engkau melihat, engkau masih di kursi roda. Engkau masih sesak napas. Engkau masih harus cuci darah. Engkau masih harus bolak-balik rumah sakit. Engkau masih harus makan atau minum minuman obat yang bermacam-macam itu. Bisakah, beranikah engkau percaya bahwa apa yang dikatakan di dalam firman-Nya itu ya dan amin? Bahwa darah Yesus, bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Bisakah engkau percaya? Dilihat dengan mata iman, melampaui segala akal pikiranmu, melampaui kenyataan yang engkau lihat yang masih terjadi. Saudara, mengapa mukjizat kesembuhan dan berkat dan lain-lain itu tidak terjadi, saudara? Yang pertama, karena kita kurang atau bahkan tidak percaya. Yakobus 1 ayat 6 di New Living Translation, ya. New Living Translation saya ambil tapi saya translate ke bahasa Indonesia karena di sini artinya lebih jelas buat saya. Dikatakan demikian. Tetapi ketika engkau meminta darinya, yakinlah bahwa imanmu ada di dalam Allah saja. Bukan pada situasimu, bukan pada orang lain, bukan pada apapun, tapi ada di dalam Allah saja. Ketika engkau meminta darinya, yakinlah imanmu ada di dalam Allah saja. Jangan bimbang, karena orang yang kesetiaannya terbagi atau pendiriannya tidak tetap atau tidak tenang, dia sama seperti ombak laut yang diombang-ambingkan angin. Jadi terima, jangan bimbang. Iman kita hanya kepada Allah saja. Jadi kita harus minta dengan iman yang penuh kepada Allah, saudara. Dan dikatakan sekali lagi, jangan bimbang. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena dia seperti ombak yang diombang-ambingkan oleh angin, ya. Kesana kemari, tidak ada pendirian, tidak ada ketetapan, tidak ada kesetiaan. Tidak akan terjadi sesuatu. Segala sesuatu di dunia ini ada dua pilihan, saudara, yaitu baik dan jahat. Gelap atau terang. Panas atau dingin, percaya atau tidak percaya, terima atau tidak terima. Area yang abu-abu, saudara, yang tidak panas, tidak dingin, ya, itu berarti sama dengan kegelapan, abu-abu. Kedinginan juga, ya. Kegelapan hanya satu yang ada di dalam Allah, yaitu terang. Abu-abu dan gelap itu belongs to the devil, ya. Jadi make up our mind, your mind, make up your faith, ya. Pegang kepercayaanmu, pegang imanmu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan jangan suam-suam kuku, ya. Karena kalau engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu dikatakan di Wahyu 3 ayat 16 ketika suatu peringatan kepada jemaat di Laodikia, ya. Jangan kita menjadi seperti jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak. Allah menginginkan engkau panas. Engkau panas, ya. Engkau suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan. Saudara mau mujizat, berkat terjadi pada keadaan saudara saat ini? Yang pertama, beriman. Percaya pada firman Tuhan. Jangan bimbang. Imanmu hanya kepada Allah saja.
bukan pada situasimu, bukan pada tabunganmu, bukan kepada doktermu atau lain-lain. Imanmu hanya kepada Allah saja. Dan kenapa mukjizat itu tidak terjadi? Yang kedua, karena kita tidak mengucapkan apa yang kita sudah baca dan sudah kita percayai. Dan kita tidak setia dan sabar menunggu. Sangat penting kunci di sini, sabar dan setia dalam menunggu mukjizat dan berkat Tuhan itu dicurahkan terjadi. Kita baca firman Tuhan, saudara, ya saudara baca firman Tuhan dan orang lain mendoakan saudara. Ada sesuatu yang sudah saudara terima dari firman Tuhan. Ketika orang mendoakan saudara, percaya saudara, ada agreement, ada persetujuan ya ketika orang mendoakan saudara. Kalau engkau tidak percaya apa yang didoakan, tidak mengamininya, maka doa akan menjadi hambar, tidak klop ya, tidak ada persetujuan, tidak sampai ya. Engkau meminta dan engkau menerima. Ada satu persetujuan, ada satu kesepakatan. Allah bilang, ada 2 orang sepakat berkumpul di dalam namaku, dia akan hadir di sana. Mukjizat Allah akan ada dan hadir di situ. Tetapi saudara, ketika engkau membaca firman Tuhan juga ya, dan orang lain mendoakan engkau, tidak saat itu saja, oke, amin. Tapi setelah itu, engkau kembali ke rutinitasmu, engkau lupa untuk memperkatakannya lagi, untuk mengimaninya terus. Kita harus mengatakan terus-menerus saudara, dan berulang-ulang. Jangan baru beberapa hari, beberapa minggu, kita menjadi lesu, kita capek, kita berhenti, ya. Tetapi sabar dan setia, saudara. Di dalam iman ada unsur kesetiaan dan kesabaran. Ketika kita berkata, ya Tuhan, aku percaya, aku sudah sembuh. Terima kasih Yesus. Saat itu iman Anda yang berkata, ya. Dikatakan juga bahwa iman adalah sekarang atau saat itu ketika Anda atau saudara mengucapkan doa atau firman kepada situasi saudara. Faith is now. Kita ucapkan saat itu. Tetapi buah dari iman, yaitu keselamatan kekal, kesembuhan, berkat, jasmani, damai sejahtera dan segala-galanya, buah dari iman itu akan datang sesuai dengan waktunya Tuhan. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara, kita hanya percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk melakukan segala sesuatu dengan instan. Ya, ketika Anda didoakan, Anda sembuh seketika. Puji Tuhan, itu bisa terjadi. Tetapi ada juga yang akan melalui proses. Banyak kali akan melalui proses. Dalam 1 bulan, 1 tahun, berapa tahun kemudian engkau mendapatkan itu. Kalau itu terjadi, saudara, mungkin pada bulan ke-10 atau tahun ke-3, tahun ke-5, itu bukan suatu kebetulan. Itu hasil dari doamu, hasil dari orang-orang yang mendoakan engkau. Jadi jangan anggap karena itu tidak terjadi seketika, itu adalah suatu kebetulan. Dulu waktu didoain nggak kenapa, nggak terjadi, nggak sembuh-sembuh. Nah sekarang aku nggak doa kok. Sudah 10 tahun, 5 tahun, 10 bulan. Kok tiba-tiba sembuh? Saudara, itu bukan suatu kebetulan. Itu bukan suatu tiba-tiba. Itu adalah hasil doa dari orang-orang yang mendoakan engkau. Hasil doa dari doamu juga. Jadi, kalau engkau ada proses dalam masa kesembuhan atau juga dari berkat yang belum engkau terima, tetap percaya dan setia.
Kita tahu dari cerita Nabi Elisa yang menyuruh pelayannya ya untuk mengatakan Naaman, seorang perwira tinggi yang punya penyakit kusta. Dia suruh pelayannya bilang, tolong bilangin Naaman ya kalau dia mau sembuh, dia harus celupkan dirinya atau mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dia bilang gitu. Itu ada di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10. Nah, Naaman ini melakukannya saudara, dan ia sembuh ya. Coba kalau dia tidak rendah hati dan tidak sabar. Setelah karena dia perwira tinggi, disuruh nyelup di sungai, itu aja sesuatu yang bagaimana ya, dia harus merendahkan dirinya. Tapi dia percaya apa yang dikatakan oleh pelayan dari Nabi Elisa ini. Dia celupkan dirinya 1 kali, dia keluar. Masih ada. Celup lagi 2 kali, 3 kali. Oh, kustaku masih ada. Saudara, kalau dia tidak sabar, dia tidak setia, dia tidak punya kerendahan hati. Mungkin setelah 3-4 kali dia bilang, this is nonsense. Ya. Atau dia jadi marah, dia jadi tidak sabar. Apa-apaan ini? Bodoh kali aku ini. Aku ini perwira tinggi. Disuruh celup-celupin badan di dalam sungai. Saudara, kita mungkin sering seperti itu. Ketika Allah menyatakan di dalam firman-Nya untuk melakukan sesuatu. Tapi karena kita tidak sabar, baru 1-2 kali, baru seminggu atau sebulan, setahun 2 tahun kita berdoa, kita meminta dan belum terjadi. Saudara mulai hilang harapan. Saudara mulai lesu, mulai letih, mulai tidak percaya. Tapi Naaman tidak mempunyai berpikiran dan tidak berkata seperti itu, saudara. Kalau ia berkata seperti itu, mukjizat tidak akan pernah terjadi. Naaman merendahkan hati. Dia setia dan sabar melakukan apa yang Nabi Elisa suruh dia lakukan. Jadi kita juga harus sabar dan setia, karena Tuhan yang punya waktu. Tuhan yang menentukan. Waktu itu rahasia Tuhan, saudara. Sekali lagi saya katakan mukjizat bisa terjadi seketika. Banyak di gospel atau di Injil ya, yang diceritakan tentang kesembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus, yang terjadi seketika. Tapi juga ada di Kisah Para Rasul ya, tentang kesembuhan yang seketika yang dilakukan oleh Petrus, Paulus, dan murid-murid Tuhan yang lain ya. Tapi ada juga mukjizat yang terjadi dalam beberapa waktu, tidak seketika, saudara. Kita ingat 10 cerita tentang 10 orang kusta yang Tuhan Yesus sembuhkan. Mereka tidak langsung sembuh. Tuhan Yesus hanya bilang, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Dan ketika mereka dalam perjalanan, di tengah perjalanan dikatakan, penyakit mereka sembuh. Ada waktu, ada yang langsung. Kenapa bisa langsung? Karena Tuhan sudah melihat iman itu saat itu. Jadi sesuai dengan iman. Dan itu terjadi. Dan ada juga yang ketika dalam perjalanan, seperti orang kusta ini, Tuhan Yesus mau melihat apakah mereka percaya selama perjalanan ini. Dan ketika dalam perjalanan mereka percaya, oke, kita disuruh lihat, memperlihatkan diri kepada imam. Berarti saat itu memperlihatkan diri kepada imam, imam akan mengecek apakah benar mereka sudah sembuh. Apalagi penyakit kusta ya. Penyakit kusta kalau tidak sembuh, mereka tetap harus disingkirkan, diisolasi. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, perlihatkan engkau dirimu kepada imam. Dan mereka mempunyai, oke, kalau kita disuruh memperlihatkan diri kita kepada imam, berarti kita sembuh dong. Nah, dalam perjalanan mereka di tengah jalan, iman itu tumbuh. Dan seketika itu mereka sembuh. Ya, dalam nama Yesus. Nah, itu yang terjadi, saudara. Jadi waktu
bukanlah urusan kita. Kita hanya mau taat dan berdoa. Mukjizat bisa terjadi seketika atau mukjizat perlu waktu. Ya. Itu kita serahkan kepada Allah. Hal ketiga, mengapa mukjizat tidak terjadi? Mukjizat terjadi juga karena perkataan kita, saudara, perkataan yang salah. Kita sudah percaya, kita sudah memperkatakan yang baik. Tetapi setelah menunggu, ada ketidaksabaran. Terus berlanjut ketidaksabaran ini kepada keraguan, bimbang. Firman mengatakan, jangan engkau bimbang. Orang yang bimbang tidak akan menerima apa-apa. Karena dia seperti ombak, dikatakan tadi, yang diombang-ambingkan. Jadi, jangan engkau bimbang. Ketika sesuatu yang sudah engkau perkatakan belum terjadi, engkau masih menunggu, jangan sampai hatimu menjadi ragu atau tidak sabar. Contohnya saudara ya, ada orang yang bilang, ya aku percaya, aku akan sembuh. Tapi kapan ya? Atau ya aku percaya, aku akan jalan lagi. Tapi kayaknya kok berat nih kaki atau badanku kok lemes terus. Tetapi ada juga oke, aku percaya kanserku akan sembuh. Tapi gimana ya? Dokter bilang begini. Aku percaya aku akan dapat kerja. Tapi sampai sekarang kok belum datang-datang juga ya? Kata tetapi ini saudara. Kata tetapi ini, kita sudah mengatakan iman di depan. Ya, aku percaya aku akan sembuh. Aku percaya aku diberkati. Aku percaya kanserku hilang. Aku percaya aku akan berjalan lagi. Aku percaya aku tidak perlu lagi cuci darah. Aku percaya ini, aku percaya itu. Tetapi, kata tetapi, but. Oh saudara, ini kata yang tidak seharusnya ada. Ketika engkau sudah mengucapkan iman, jangan pakai but, jangan pakai tetapi saudara. Karena ini yang akan meng-cancel perkataanmu mula-mula. Kata tetapi bisa meng-cancel atau membatalkan apa yang saudara sudah ucapkan pada awal kalimat saudara. Aku percaya berkat Tuhan, tapi aku percaya kesembuhan. Tapi, saudara, jangan engkau memperkatakan dua perkataan yang kontradiksi. Yang engkau berkatakan sesuatu yang baik, sesuatu dengan iman, tapi engkau tambahkan dengan tetapi. Sesuatu yang memungkiri. Ya, sesuatu yang mengecilkan apa yang sudah engkau perkatakan di awal. Sesuatu yang menjadikan engkau lupa akan iman. Ya. Jangan lagi ada tetapi. Kalau engkau mau berdoa, aku percaya oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Aku bisa berjalan. Kanserku hilang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Aku tidak tahu waktunya, tapi aku mau percaya. Aku mau setia. Itu iman yang Allah inginkan. Itu iman yang akan membuahkan sesuatu. Menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Pegang itu saudara. Jadi diingatkan sekali lagi, jangan pakai tetapi. Kalau saudara percaya, aminkan di dalam nama Tuhan Yesus. Titik. Titik. Jangan pakai tapi-tapian lagi saudara ya. Nah sekarang kita datang ke pembahasan berikutnya ya. Dari mana datangnya iman? Dari mana datangnya iman? Excuse me. Saudara dikatakan di Roma 10 ayat 17. Iman datang
atau timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh atau akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan supaya kita mendapatkan iman. Iman itu ditumbuhkan, ditimbulkan, dikuatkan. Dan iman yang bagaimana yang kita butuhkan, saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Iman yang kita butuhkan adalah iman yang mengalahkan dunia. Jadi iman yang tidak memakai tetapi di belakangnya. Ketika engkau memperkatakan imanmu, katakan di dalam nama Tuhan Yesus, diakhiri dengan di dalam nama Tuhan Yesus, dan titik. Titik. Jangan engkau memperkatakan sesuatu ada tetapinya. Ya, iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Itu iman kita. Iman yang mengalahkan dunia. Karena itu akhirnya engkau percayakan sesuatu. Engkau katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang penuh kuasa. Nama yang ajaib. Yesus anak Allah. Puji Tuhan, saudara. Saudara, iblis datang menyerang kita, tetapi iblis tidak dapat melenyapkan dan membunuh kita. Kecuali kalau kita menyerah kepada dia. Ya. Dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, suaranya aja gede. Ya, tetapi mungkin dia tidak punya gigi. Suaranya boleh menakutkan. Ya. Dia memanipulasi manusia. Dengan suaranya, dengan gaungannya, dengan aumannya. Dan sering manusia menjadi takut. Tapi saudara percaya, iblis dapat menyerang. Yes. Tetapi iblis tidak dapat melenyapkan dan membunuh kita. Kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada dia. Kalau kita di dalam Tuhan, dia tidak akan menggoyahkan kita. Kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, oleh iman kita. Iman menyelamatkan kita, saudara. Iman kita yang menyelamatkan dan menyembuhkan dan memberikan berkat kepada kita. Ingat kita pada ketika Yesus menyembuhkan wanita yang pendarahan, ya, kita sudah baca beberapa minggu lalu cerita tentang Yesus menyembuhkan wanita yang pendarahan. Yesus mengatakan kepada wanita ini, take heart, daughter. Dia panggil anakku, ya. Your faith has healed you. Imanmu sudah menyembuhkan engkau. Jadi yang menyembuhkan itu adalah iman kita. Besok kita akan baca Perjanjian Baru, ya. Saya senang baca Perjanjian Baru karena begitu banyak mukjizat yang terjadi di situ, begitu banyak pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dan nanti juga kita akan lihat banyak perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan imanmu telah menyembuhkan engkau. Bahkan ada yang mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi saudara, apa yang menyembuhkan engkau, memberikan berkat kepada engkau sebagai orang percaya? Imanmu yang akan melakukan itu, bukan iman pendetamu, ya, atau iman orang tuamu, atau iman saudaramu, tapi imanmu yang akan menyembuhkan dan memberkati engkau. Jadi kalau engkau mempunyai orang tua yang sangat dekat dengan Allah, mempunyai hubungan pribadi yang kuat dengan Allah, atau saudaramu, atau siapa di dalam rumah tanggamu yang begitu dekat kepada Allah, bukan iman mereka yang akan menyelamatkan atau menyembuhkan engkau. Mereka berdoa kepada engkau dengan iman mereka, tetapi engkau yang menerima harus mempunyai iman yang sama.
Ya, orang yang mendoakan engkau mempunyai iman yang kuat, yang percaya sesuatu akan terjadi kepadamu, tapi engkau sebagai penerima harus juga mempunyai iman yang kuat bahwa dan meyakini bahwa engkau menerima kesembuhan dan berkat itu. Jadi pakai imanmu, saudara. Bukan iman pendetamu. Bukan iman orang lain di dalam rumah tanggamu. Imanmu. Imanmu sendiri. Hati-hati saudara, jangan sampai iblis menipu iman kita. Mengapa banyak orang tidak mau percaya kepada Yesus atau kepada Allah? Karena masih banyak orang atau bahkan pendeta yang mengatakan sesuatu yang salah. Ya. Ketika seorang bayi atau seorang anak kecil 4-5 tahun ya, yang lagi lucu-lucunya terus kena leukemia atau kanker darah. Dan di dalam pemakaman sang pendeta sambil tabur tanah ke dalam peti mengatakan, Tuhan Yesus memberi, Tuhan yang mengambil. Allah memberi, Allah yang mengambil. Saudara, pantas saja banyak orang ya, terutama di negara barat ini ya, di Western country. Karena perkataan ini kita sering lihat dalam movie-movie, ya, dalam film. Ketika ada pemakaman, pendetanya mengatakan demikian. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Allah memberi, Allah mengambil. Dan itu mereka dengar. Bagi orang yang tidak percaya, mereka menerima perkataan ini, apalagi dikatakan oleh seorang pendeta. Mereka akan terima. Tapi itu sesuatu yang salah, saudara. Ya. Jadi bagaimana orang-orang ini yang mempunyai anak-anak yang masih cute-cute, anak-anak muda yang masih panjang, perjalanan mereka terserang penyakit dan mati dan meninggal. Bagaimana orang-orang tua dan orang-orang sekitarnya tidak geram sama Tuhan. Karena mereka akan berkatakan, kenapa kau ambil dia? Kenapa kau ambil anakku yang lagi lucu-lucunya? Kenapa kau ambil anakku yang lagi teenager? Tuhan yang sedang merintis masa karirnya, yang sedang dalam top-topnya, kedudukannya atau apa gitu. Kenapa kau ambil mereka selagi mereka masih muda? Kenapa kau ambil mereka yang lucu, yang lugu, yang tidak berdosa? Kenapa? Nah ini saudara, ya kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10? Mari kita baca. Kalau kita percaya Allah itu baik, Dia selalu melakukan yang baik. Kalau ada tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, itu karena ulah si iblis. Mari kita baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Dia gembala yang baik dalam perikop gembala yang baik. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang memberikan hidup. Dia Tuhan yang memenuhi segala sesuatu melimpah di dalam kehidupan itu. Jadi saudara, kita baca tadi pencuri atau iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Membunuh. Apakah pernah ada kita baca di dalam Alkitab bahwa Allah membunuh seseorang? Tidak ada. Kain sudah membunuh Habil. Allah masih berikan dia kesempatan. Begitu banyak orang-orang yang sudah berdosa dalam cerita Alkitab. Allah memberikan kesempatan. Manusia yang sudah bobrok, Allah memberi kesempatan untuk bertobat. Ya, kepada Nuh diberikan 7 hari. Bahtera terbuka bagi setiap orang yang mau masuk. Tetapi mereka menolak. Allah tidak menjadikan sesuatu yang buruk. Ketika Ia menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, Allah mengatakan, baik.
Segala sesuatunya dia lihat baik. Hanya kebaikan yang ada di mata Allah. Hanya kebaikan yang ada di pikiran Allah. Hanya kebaikan yang ada di hati Allah. Itu harus kita imani saudara, supaya kita tidak tergoncangkan. Supaya kita tidak terombang-ambingkan. Supaya kita tidak ditipu oleh tipu muslihat iblis. Yang mengatakan anak itu mati kena leukemia karena Allah yang mengambil dia. Iblis mencuri. Iblis yang membunuh. Kenapa dia bisa meninggal? Penyakit kepada anak-anak mungkin terjadi karena ada kutuk dari nenek moyang yang tidak dipatahkan, saudara. Kita tidak menyadarinya, ya. Kita tidak menyadarinya dan kita tidak patahkan itu. Dapat juga terjadi, saudara, karena sumpah serapah atau perkataan yang tidak benar yang diucapkan oleh orang tuanya. Ya, contohnya ibuku, tanteku, nenekku ada yang kena kanker payudara. Kayaknya aku juga ada chance nih kena, gua cek-cek gitu. Saudara, ketika engkau mendengar dari nenek moyangmu ada satu penyakit, ada sesuatu yang tidak baik, kau patahkan sebagai orang percaya. Tidak, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Allah yang baik. Tidak ada penyakit keturunan. Aku patahkan segala cancer, segala leukemia. Aku patahkan, stop. Tidak sampai kepadaku, tidak sampai kepada anak-anakku. Kenapa kematian itu terjadi? Mungkin juga karena banyak orang yang tidak percaya akan Allah. Mereka tidak mempunyai kepercayaan. Mereka tidak mempunyai iman. Mereka memperkatakan yang salah. Mereka berpikiran yang salah. Dan mereka menghujat Allah. Dan iblis memakai itu untuk meruntuhkan, untuk mengambil, untuk membunuh, untuk mencuri sesuatu yang baik. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, saudara. Kita akan lanjutkan pada minggu depan tentang iman ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur. Kami dikuatkan lagi. Kami diberikan hikmat lagi. Diberikan rema lagi dari firman-Mu. Bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau selalu baik. Dalam pikiran-Mu, dalam hati-Mu. Tuhan, Engkau selalu baik. Segala sesuatu yang jahat datang dari si iblis. Biar kami diingatkan senantiasa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami semakin berhati-hati dengan perkataan kami, Bapa. Ketika kami percaya kami sembuh. Ketika kami percaya kami diberkati. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami amini. Tidak ada lagi kata tetapi. Tapi kami mau tetap di dalam Tuhan. Kami perkatakan yang baik. Terima kasih, Bapa. Biar hikmat-Mu terus berbicara kepada kami, Tuhan. Biar kami semakin kenal Allah yang kami sembah. Ketika kami kenal Allah yang kami sembah, tidak ada sesuatu pun yang mampu menggoncangkan iman kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, buka hati saudara-saudara kami. Buka hati mereka untuk terima iman itu. Untuk mengundang Roh Kudus masuk dalam hati mereka. Biar mereka cinta akan firman Tuhan. Dan firman itu menimbulkan iman. Menguatkan iman mereka. Terima kasih, Papa. Biar mereka pakai iman mereka. Untuk mengatakan kepada situasi mereka apapun itu. Memakai iman mereka. Untuk mengatakan kepada penyakit untuk keluar dan menjadi sembuh. Mengatakan kepada kekurangan untuk keluar dan menjadi cukup dan diberkati. Mengatakan kepada anak-anak yang masih memberontak, suami istri yang masih berjauh-jauhan dan berkelahi, untuk roh pertikaian itu keluar. Dan roh Allah, roh damai sejahtera dan sukacita. Iman mereka yang akan menyelamatkan dan menyembuhkan dan memberkati mereka. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk rema yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Amin. Puji Tuhan, kita semakin kuat, saudara, di dalam iman.
pakai imanmu untuk melalui segala cobaan tantangan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.